Isu Sri belum muncul di layar. Suaranya kecil juga ya. Berat. Oke, terima kasih. Silahkan Mbak Nurlela ya. Mbak Nurlela ya. Iya, dengan Ya, saya. ya silahkan masuk. Perkenalkan diri, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri. Nama saya Nurlela. Lulusan dari SMA 1 Jawilan. Insya Allah tahun ini udah jadi maba Untirta Banten. Jurusan apa? Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Oke. Mau nanya apa, Nurlela? Izin bertanya ya Pak. Ya. Gimana nih ya cara kita meningkatkan motivasi belajar? Dulu dari SMA ya. Jadi Nurlela sudah tahu tentang SMK nggak? SMK ya. Jadi kalau saya belum tahu. Ya. Jadi kalau masuk ke pendidikan teknik mesin itu lulusannya
itu salah satunya itu jadi guru STM, guru SMK, dan kebetulan untuk kakak tingkatnya Nurlela yang angkatan 2019 itu ada 6 itu perempuan juga, 2018 ada 5 kalau nggak salah 5 materi perkuliahannya hampir sama dengan teknik mesin, cuman kita ada beberapa yang itu fokus di pendidikan. Nanti diajari mengajar, micro teaching namanya. Ada praktikum kelas. Nah, di pendidikan mesin pilihannya ada 2, konsentrasinya ke otomotif atau ke pengelasan. Seperti itu. Sementara itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Ya. Pak atas jawabannya. Saya mau izin bertanya lagi. Kan Ya, saya dari boleh. SMA ya. Ya, Sedangkan kan kalau pendidikan teknik mesin itu otomatis dari SMK kan, yang otomatis ada mekanik kayak gitu. Nih, ilmu dasar mempelajari pendidikan teknik mesin itu kayak gimana? Oke. Jadi kebetulan yang masuk ke pendidikan mesin itu malah kebanyakan dari SMA. Di atas 50% itu SMA malahan. Nah, saya dulu juga sama. Saya dulu juga dari SMA, terus masuknya ke pendidikan teknik mesin. Dasar-dasar keilmuan utama itu ya kayak matematika, fisika, kayak gitu. Ada kimia juga. Jadi kalau nanti Nurlela suka korosi gitu, mempelajari tentang korosi, itu dasarnya adalah ilmu kimia. Di SMA kan diajari yang namanya aksi reaksi, terus apalagi diajari apa. Nah, itu adalah dasaran untuk mempelajari ilmu bidang mesin, tapi arahnya ke korosi. Ada juga yang fisika misalkan panas, terus energi listrik, muat ion, dan ion, proton, neutron. Nah, itu fisika itu nanti yang ketika di mesin itu akan disinggung lagi, akan dipelajari lagi. Itu basicnya. Jadi basic utama keilmuan itu adalah matematika, fisika, kimia. Tuh. Termasuk di dalamnya nanti bahasa, karena referensi-referensi yang kita pakai itu sebagian juga masih berbahasa Inggris. Gitu. Seperti itu, Nurlela. Cukup terjawab? Baik, terima kasih. Ya. Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Pak Suroso mungkin? Pak Suroso mau menambahkan? Bu Solvarina? Pak Iwan? Silakan Bu Solvarina kalau mau menambahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tadi yang nanya Nurlela ya. Iya. Kalau saya melihat keunggulan dari pendidikan teknik mesin di Untirta ini, itu ada konsentrasi las ya. Ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya. Dan itu kebetulan jurusan pendidikan kimia itu berdekatan dengan jurusan pendidikan teknik mesin dan berdekatan dengan bengkel dari teknik mesin. Dan saya lihat itu kualitas dari las itu sudah bagus dan sudah ada juga yang ini ya melayani dari permintaan masyarakat ya Pak Fawaid ya. Iya, betul. Nah, sementara pengalaman dari jurusan teknik mesin yang lain itu las itu tidak menjadi konsentrasi, sementara las itu kan ini ya Pak Fawaid termasuk salah satu kompetensi yang tinggi juga di vokasional ya. Ya, kompetensinya kan sangat banyak sehingga sangat dibutuhkan, ya sangat betul. dibutuhkan. Tapi yang Dan dasaran-dasarannya, nah betul. itu sudah ada ininya ya, lembaga sertifikasinya ya Pak Fawaid ya. Sudah ada. Nah itu mungkin sampai dengan internasional. Ya, dan itu mungkin suatu hal keunggulan dari teknik mesin. Kebetulan saya sering jalan ke sana ya, dan saya lihat kualitasnya sudah bagus dan itu apalagi nanti mungkin ditingkatkan untuk bisa melas pipa ya Pak Fawaid ya. Iya, betul. Pipa untuk air
bawah, apalagi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi untuk di bawah air, misalnya di pipa di laut, mungkin di apa kan di apa namanya itu kita dicoba-coba aja nanti, mungkin ada direkayasa lah, sekarang kan nih melas pipanya di dalam air, padahal itu cuma di lab. Itu buat Nurlela itu pilihan yang tepat lah masuk pendidikan teknik mesin. Walaupun saya bukan jurusan pendidikan teknik mesin, tapi saya melihat kualitas lasnya sudah bagus ya, kita mengambil konsentrasi karena ada konsentrasi satu lagi otomotif ya. Itu ada beberapa mobil yang kelihatannya tidak bisa jalan, ternyata bisa jalan sama mahasiswa teknik mesin. Dan nanti mungkin kimianya belajar dari dosen kimia gitu kan, ada yang mengajar di teknik mesin, dan itu satu tantangan juga bagi dosen pendidikan kimia untuk mengajar kimia untuk mahasiswa teknik mesin, di mana yang perlunya aplikasinya, jadi konsep-konsep yang bisa diaplikasikan ke teknik mesin seperti korosi, kemudian tentang bahan korosi, ilmu bahan, betul ya. Dan satu lagi tentang alloy ya Pak Faid, alloy masuk ya. Itu material paduan, Lois. Sekian Pak itu yang saya pahami tentang teknik mesin ya. Ya, makasih Bu Rina sudah menambahkan. Ini Mas Toyeb ada pertanyaan tentang PPG. Silakan Mas Toyeb masuk. Toyeb Febri Kisdiono, mahasiswanya Bu Rina mau PPG. Nah, ini mau nanya seputar PPG. Silakan nanti Pak Suroso ataupun yang lain yang tahu tentang PPG mohon dijawab. Monggo Pak Mas Toyeb. Ya, kan saya jawab PPG. Ya, Pak Suroso siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Febri Kisdiono, mahasiswa pendidikan kimia Untirta. Ingin bertanya seputar PPG Pak, dari mulai pendaftaran seperti apa? Soalnya kan rencananya gitu setelah lulus nanti ingin melanjutkan PPG, khususnya PPG di Untirta gitu. Nah, nanti untuk teknis pendaftarannya seperti apa, terus nanti ke pembelajarannya seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Febri. Monggo Pak Suroso. Enggak ya, ini. Dapat dari Mas Febri. Febri. Jurusan apa? Febri, jurusan kimia. Jurusan apa kimia? Pendidikan kimia. Oke. Jadi gini, PPG itu sampai sekarang ada 2 jalur. Ada PPG prajabatan dan ada PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan itu SKS-nya 36 SKS, 24 SKS, sedangkan PPG prajabatan itu 36 SKS. Bedanya PPG dalam jabatan itu adalah diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah menjadi guru yang punya NU PTK tetapi belum punya sertifikasi. Makanya dia jalurnya adalah dalam jabatan. Yang kedua adalah PPG prajabatan. PPG prajabatan ini diperuntukkan bagi yang belum menjadi guru. Jadi lulusan FKIP atau lulusan yang lainnya. Nah, untuk PPG itu yang mengatur adalah Direktorat PTK Kemendikbud. Jadi semua yang akan ikut PPG itu terpusat untuk pendaftarannya dan sebagainya, ya. Nah, lowongannya itu adalah dari kekurangan guru yang ada, sehingga kemungkinan besar yang sudah mempunyai sertifikat PPG itu akan menjadi guru proporsional dan itu langsung dibayar oleh pemerintah. Sehingga berapa jumlah yang akan diterima masuk PPG itu ada jatahnya dari kementerian. Kami selaku penyelenggara PPG itu mendapatkan jatah dari sana gitu. Nah, di FKIP Untirta yang sudah bisa menyelenggarakan PPG itu yang pertama adalah PGSD, kedua biologi, ketiga matematika,
keempat kimia, keenam bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia. Itu yang sudah punya PPG, yang lain baru mengajukan. Sehingga nanti kalau lulus, bisa mendaftar itu ada di pengumuman Dirjen GTK, bisa mendaftar ke sana, nanti mendaftar, kalau keterima boleh memilih di mana saja yang mempunyai program PPG. Kimia itu ada di mana aja gitu. Yang tadi itu yang disebutkan, jadi ada izinnya yang mempunyai program itu boleh memilih di mana aja terdekat dengan tempat tinggalnya. Kalau lulus nanti akan kuliah. Tentunya kalau misalnya dari Banten yang milih di Untirta cuma 8 orang gitu ya, itu kan nggak mungkin terselenggara, bisa beralih ke tempat yang lain gitu. Misalnya di Universitas UNJ atau dan sebagainya gitu. Sehingga PPG ini kalau diamati yang sekarang ini untuk tahun ini khusus tahun ini PPGSD sekitar kita mendapatkan jatah sekitar 120 orang yang daftar ke Untirta itu hanya 13 orang. Saya tidak tahu kenapa PPG ini tidak laku di seluruh Indonesia gitu. Se-Indonesia itu 1.200, yang terpenuhi hanya 50%-nya yang daftar dan yang lulus gitu ya. Sehingga PPG ini tidak menarik kayaknya bagi lulusan baru. Saya nggak tahu juga, mungkin belum tersosialisasi dengan baik. SPP-nya per semester itu 8,5 juta. Semuanya sama se-Indonesia. Ya, semuanya sama. Terus tadi yang ditanya adalah prosesnya belajarnya gimana? Proses belajarnya itu adalah, kalau yang prajabatan itu 1 tahun. 1 tahun itu nanti proses belajarnya adalah daring. Daring, terus datang ke kampus untuk praktek ke sekolah. Ya, nanti ada kurikulumnya kalau mau ya. Praktek ke sekolah. Sehingga nanti praktek datang ke kampus, mengerjakan PTK dan sebagainya gitu. Nanti ujiannya adalah ujiannya online. Kalau lulus, kalau tidak. Jadi prosesnya ini mengantarkan untuk bisa ujian. Jadi prosesnya ini tidak dinilai. Tapi kalau tidak mengikuti proses ini tidak bisa mengikuti ujian gitu. Tetapi prosesnya ini untuk mengikuti ujian. Sehingga semua yang diharapkan itu guru nanti itu terstandarisasi pengetahuannya. Jadi ujiannya adalah online. Online-nya adalah semua barang se-Indonesia di kementerian gitu. Sehingga nanti itu lulus punya sertifikat PPG. Itu Pak. Ada yang ditanyakan Mas Febri? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti memang selama ini kalau untuk mendaftar itu kita mendaftar ke PPG seluruh Indonesia dulu yang didikti, baru nanti ada pemilihan universitas. Ketika misalnya satu universitas itu tidak memenuhi kuota, maka tidak dilaksanakan. Soalnya yang saya tahu kan banyak yang menutup PPG di universitas gitu. Takutnya memang tidak buka, tapi ternyata setelah mendapat penjelasan dari Bapak, ternyata memang kuotanya tidak terpenuhi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kuotanya tidak terpenuhi, jadi dikumpulkan gitu, dikumpulkan ke yang banyak gitu, yang terdekat gitu sama mahasiswanya gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Wow. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Edvan ini, silakan Bu. Perkenalkan diri. Halo? Ada yang mau nanya? Ini kayaknya ada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bu. Perkenalkan namanya Bu. Halo? Oke, masih belum ada yang masuk. Ini suaranya nggak ada nih si Ibu nih. Ibu Edvan G3. Mic-nya nggak masuk tapi videonya ada. Anwar Mutakin, Referent PPG Allah sudah melakukan apa aja untuk promosi PPG Untirta? Monggo yang tahu nih Pak Oco mau nambahin lagi nggak ini?
promosinya sudah sejauh mana? Atau mungkin Bu Rina mau menjawab, Bu Rina? Untuk pendidikan kimia sendiri PPG-nya seperti apa gitu? Bu Rina, silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Toib, ini siswa saya juga. Toib tadi ya. Nah, ini PPG Kimia, alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan pertama sekali ya, pertama kita kemarin, dan alhamdulillah dari peserta kemarin itu cuma satu yang tidak lulus karena memang tidak mengikuti ujian akhir, ujian akhirnya ini tidak ikut, jadi semuanya lulus. Dan itu prosesnya pertama kita belajar daring, setelah itu tatap muka, kemudian praktek ke sekolah, habis itu ujian praktek, kemudian baru ujian akhir. Dan alhamdulillah kemarin gelombang pertama lulus sekitar 5%, sisanya lulus di gelombang kedua saya katakan 100% karena yang satu itu tidak mengikuti ujian. Jadi instrukturnya adalah dosen pendidikan kimia dan guru-guru senior di kimia di Banten gitu. Dan alhamdulillah kemarin bisa dikatakan PPG Kimia sukses gitu. Jadi percayakan PPG-nya ke PPG Kimia Untirta. Oke ya, terima kasih. Di mahasiswa silahkan disampaikan ke teman-temannya yang berniat untuk PPG secara aturan, pendaftaran dan sebagainya memang melalui pusat, direktorat direktoratnya Bu, pembelajaran ya? Bilmawa ya? Ya, itu nanti pilihannya kemana, pastikan pilihannya ke Untirta gitu. GTK Pak. GTK ya, tenaga kependidikan. Ya. Ya, direktoratnya itu silahkan pendaftarannya B online, baru pemilihan tempat kuliahnya lah yang itu bisa dipilih se-Indonesia, tapi pastikan kalau mau deket ke Untirta. Gitu. Terima kasih Pak Fawaid sama Bu Rina. Iya, terima kasih. Ada permintaan nih Pak Oco mengenai UTBK yang Untirta seperti apa Pak Oco? Informasi terakhirnya. UTBK yang SBMPTN ya. Monggo Pak Oco, informasinya Pak Oco. Halo, UTBK. Ya, informasinya. UTBK ya. Itu kan sekarang lagi pendaftaran nih di bulan Juni. Nanti pelaksanaan di bulan Juli. Itu maraton setiap hari. Satu harinya itu ada 4 sesi. Ya, yang diujikan adalah kemampuan dasar. Soalnya ada yang berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tidak diujikan lagi, tetapi soalnya yang berbahasa Inggris. Sehingga nanti satu sesi itu 2 jam saja gitu untuk UTBK-nya. Nah, UTBK itu bisa mendaftar, setelah mendaftar memilih lokasi. Untirta ada 2 lokasi, yang satu di Tangerang, yang satu di Serang. Sehingga nanti jangan salah memilih gitu ya, jangan salah memilih lokasinya. Kalau di Serang nanti akan diacak mendapatkan di mana gitu ya. Kalau nanti ke Tangerang berarti diacak lokasinya di Tangerang. Lokasi di Tangerang itu ada di universitas, ada beberapa universitas, ada di BINUS, ada di mana itu yang universitas Raharja. Enggak Pak, yang komputernya banyak itu, yang apa? Yang bagus itu. Multimedia. Multimedia gitu. Karena supaya terkonsentrasi kita nggak banyak tempat gitu. Nah, kalau di Serang ada di Untirta dan sebagian ada di sekolah-sekolah gitu. Nah, pastikan nanti mendaftarkannya di lokasinya itu ya, di lokasinya itu. Sehingga nanti kalau orang Serang jangan ngekliknya Tangerang gitu, nanti akan diacak di Tangerang gitu. Tetapi lokasinya akan diacak secara sistem tuh, secara sistem ya, gitu. Nah, tadi itu yang diujikan itu adalah tadi itu ya, yang diujikan itu cuma satu aja sekarang itu, udah dicampur jadi satu. Kalau dulu kan istirahat dulu masuk lagi gitu kan, sekarang enggak. Jadi satu hari itu ada 4 sesi,
itu selama seminggu berturut-turut. Jadi nanti dapatnya sesi mana, ya udah di situ aja gitu. Sekali itu aja gitu. Nah, nanti nilainya baru mendaftar ke universitas yang dituju gitu. Sehingga nanti sistemnya adalah sistem ranking, grade ranking gitu kan. Gitu. Itu Pak Wahid. Oke, masih Pak Oco. Jadi Bapak Ibu Kajur atau mungkin mahasiswa sekalian yang nanti akan bertanya mengenai UTBK, tadi sudah disampaikan bahwasanya pendaftaran itu online, terus pilihan ujiannya ada di 2 tempat, Serang dan Tangerang, tetapi nanti di Serangnya pun ada tempat-tempat tertentu yang harus dipilih gitu, yang dipilih secara acak. Lanjutannya ada yang bertanya lagi tentang PPG dari Muhammad Irwan. Terkait PPG, apakah ada syarat untuk melaksanakan PPG? Syarat masuknya seperti apa? Akreditasi jurusan saat S1. Bisa Pak Oco, bisa Bu Rina, ataupun yang lain. Silahkan dicoba dijawab untuk PPG. Atau ini Pak Farid juga ada nih. Silahkan jawab Pak Farid. Untuk misalkan bahasa Indonesia, syarat masuknya seperti apa? Apakah ada akreditasi yang ditentukan, misalkan harus B, harus A, harus seperti apa gitu? Dari mana, Mbak? Dari Mas Irwan. Oh, ya saya kasih nomornya aja ya. Oh, gitu. Oke, jadi ini Pak Oco masih ada yang nanya lagi nih mengenai syarat akreditasinya, perlu nggak Pak Oco bisa mengikuti? Misalkan kayak ini. Ya, silakan Pak Oco. Nah, jadi PPG nanti kan ada syarat di sananya ya, syarat untuk masuk ke pendaftaran itu. Nah, di pendaftaran itu memang ada syaratnya itu minimal B akreditasinya, gitu ya. Tapi nanti lihat aja syarat-syaratnya itu yang membuat kan bukan kita, tetapi dari kementerian, gitu. Oke, jadi untuk melaksanakan PPG itu kita harus mengajukan permohonan untuk pembukaan prodi baru gitu. Sehingga kalau kita kemarin karena yang lain itu belum terakreditasi ya, kemarin itu memang kita belum mengajukan gitu yang prodi-prodi lain itu gitu. Itu Pak. Ya, oke, makasih Pak Oco. Jadi Mas Irwan kejawab ya. Gwi Widayani, selamat siang. Izin bertanya, kalau untuk S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Untirta persyaratannya apa saja ya? Kapan deadline-nya? Di sini yang Bahasa Inggris, yang kira-kira tahu S2, ada yang mau menjawab? Ada pertanyaan dari Bu Gwi Widayani. Pak Cecep, ya Pak Cecep, silakan Pak Cecep, yang dosen pengajar pasca. Atau mungkin punya link webnya, bisa dikasihin ke Bu Widayani. Pak Cecep. Ada Bu, kalau S2 itu sekarang masih buka gelombang 2. Gelombang 2. Lihat di webnya Pasca aja Pak. Di sana ada. Saya di sini, bentar saya cari dulu ya. Untuk jadwalnya gimana? Apakah ada pagi atau bisa sore? Jadwalnya yang saya tahu reguler, Bu. Dicoba di itu, Bu. Buka websitenya Untirta. Nah, nanti di situ ada pasca sarjana kalau nggak salah ininya. Informasi lengkapnya ada di situ. Kebetulan yang di sini tidak ada perwakilan dari pasca, Ibu. Mohon maaf. Jadinya nggak bisa jawab langsung. Gitu. Tapi ada di web ya? Ada di website. Di Facebook juga ada kalau nggak salah. Saya pernah membaca itu Facebooknya. Oke, thank you. Ntar coba dicari deh. Oke. Kasih. Itu ya, silahkan Bu. Itu linknya sudah ada Bu Widayani. Ya. Link Pasca Untirta ACID. Yang di chatnya ada ya, coba dibuka linknya. Siapa tahu enggak. Halo, Oke, makasih. Ya, Pak Cecep.
Silakan Pak. Iya, maaf ini lagi ada ini juga. Untuk yang pasca memang itu bisa lihat di link ya. Izin menjawab ya Pak Fawaid ya. Ya, silakan Pak. Untuk yang pasca memang bisa lihat di web tersebut. Cuman pertanyaan tadi untuk perkuliahannya reguler dan non reguler. Ya, selama ini sih masih untuk yang pendidikan matematika ya. Ini yang ditanyakan yang mana? Untuk yang pendidikan matematika masih yang bahasa Inggris ya. Sepertinya masih itu Pak Fawaid masih non reguler ya. Non reguler. Berarti bisa. Reguler. Ya. Jadi memang sore. Kuliahannya itu Jumat Sabtu ya. Gitu. Jumat Sabtu. Dan tapi kampusnya yang di Serang untuk, itu ya? Untuk yang kedepannya saya belum terlalu ini ya Bu ya, karena saya juga hanya pengajar aja di pasca, jadi tidak terlalu paham bagaimana selanjutnya gitu. Iya Bu, gimana? Kalau untuk kampusnya sendiri cuma satu yang di Serang itu ya? Iya, Pakupatan tuh. Iya di Pakupatan Bu. Ada gedung Pasca Sarjana itu gedung C namanya. Di situ ada gedung C. Serang ya? Iya di Serang. Yang dekat terminal Pakupatan itu. Oke. Berarti untuk jadwalnya ada memungkinkan bisa untuk sore ya Pak ya? Jumat dan Sabtu gitu ya? Jumat itu sore, untuk Sabtu jadwalnya biasanya dari pagi Bu sampai sore. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada waktu. Silahkan Bapak, Ibu, Mas. Ini ada Bu Ratna Nuraini, ada yang lain. Silahkan Bapak Ibu yang mau nanya atau Mas-masnya. Sambil nunggu yang bertanya, mungkin kita sampaikan bahwasanya FKIP itu kampusnya ada di Ciwaru, Jalan Ciwaru Raya nomor 25. Kita ada 18 jurusan, 1 PPG, pengelola PPG yang di FG Untirta. Silakan. Mau nambahin yang tadi Pak? Ya silakan Pak Oso. Apa namanya? Yang UTBK ya? Ya, UTBK. UTBK itu pelaksanaannya tanggal 5 sampai 12 Juli 2020 ya. Itu nanti kalau daftar itu dapat kebagiannya hari apa itu bisa dilihat. Nah, itu satu hari ada 4 sesi. Itu yang pertama yang diteskan itu adalah tes potensi skolastik ya. Itu tesnya kira-kira 2 jam. 2 jam. Nah, tes skolastik itu apa sih? Tes skolastik tadi itu adalah mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Jadi, yang diukur adalah kognitifnya. Dalam TPS tes skolastik ini akan diuji adalah yang pertama kemampuan penalaran umum. Kedua adalah kemampuan kuantitatif. Yang berikutnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Tes skolastik, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Sehingga bahasa Inggrisnya tidak diujikan lagi, tetapi soalnya yang sekarang berbahasa Inggris. Tapi tidak semuanya, sebagian ya. Nah, UTBK ini sebagai syarat pendaftaran sebagai PTN. Bayarnya 150.000 kecuali bagi mereka yang memang mempunyai terdaftar dalam KIP kuliah, itu gratis biayanya. Itu Pak Wait. Oke, makasih Pak. Pemegang KIP gratis ya. Pemegang kartu Indonesia Pintar gratis. Kalau yang tidak memiliki itu biayanya ada 150.000. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh dituliskan dulu atau mau langsung?
Halo, Bapak Ibu. Pak Ed. Iya, Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. UTBK di bawah Dikbud barengan dengan UTBK di bawah sama gitu ya pelaksanaan. Suaranya sempat keputus Pak Anwar. Diulangi lagi Pak Anwar. UTBK untuk SBMPTN perguruan tinggi di bawah Dikbud sama nggak dengan UTBK perguruan tinggi di bawah Kemenag? Oke, silakan Pak Oco informasinya. Gini, Pak. Jadi Kemenag gini. Jadi kalau saya lihat Kemenag itu dia ikut juga yang ini nih, yang UTBK ini untuk mendaftar di Kemenag. Tetapi itu jurusan-jurusan tertentu, Pak. Nah, nanti Kemenag itu juga mempunyai perkumpulan seperti ini untuk masuk ke mereka gitu. Masuk mereka. Jadi misalnya di UIN Banten gitu ya. Mungkin ada juga yang ikut UTBK ini. Ada yang makan? Itu biasanya jurusan-jurusan yang umum gitu, yang jurusan agama atau jurusan lain nanti dia ada perkumpulannya sendiri, Pak. Lihat di webnya, Pak. Saya juga kemarin baru belajar itu sama orang IAI UIN sini nih. UIN itu, Pak. SMH Sultan Maulana. Jadi UIN itu yang jurusan-jurusan umum itu ikut UTBK ini, tapi yang jurusan-jurusan lain yang lain itu ada yang tidak ikut gitu. Tapi dia punya perkumpulan sendiri gitu yang seperti ini gitu. Berarti Pak Oco kalau misalnya ada siswa ikut UTBK di Untirta, ya daftar jurusan umum ya. Kemudian dia mau daftar juga di UIN lah misalnya, tapi jurusannya misalnya kayak matematik atau manajemen, berarti bisa pakai UTBK yang dari Untirta itu? Iya. Jadi nanti UTBK itu kan punya sertifikat lulus gitu, punya sertifikat nilai kan. Lah nanti lihat aja di webnya SBMPTN itu jurusan yang dituju di UIN tadi itu ada apa enggak gitu. Kalau ada berarti dia bisa daftar di situ gitu. Kan ada webnya itu Pak di SBMPTN itu. Itu UIN itu banyak yang ikut juga itu. Beberapa UIN itu ada 10 UIN ikut gitu ya. Nah, berarti bisa pakai yang UTBK ini gitu. Tetapi jurusan yang tidak ada di situ berarti dia pakai jalur lain gitu. Okay. Itu Pak Anwar. Iya, makasih. Oke. Boleh tahu akreditasi Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris dan adakah beasiswa internal untuk S2? Syaratnya apa ya? Bahasa Inggris itu kalau nggak salah masih cek di sini, Pak. Baru mau reakreditasi ya ininya ya? Reakreditasi sekarang ini gitu. Syarat untuk beasiswa internal Untirta kita belum ada. Kita belum ada, Bu. Belum ada ya, Bu Widayani ya. Jadi beasiswanya BI, Bapak Ibu dulu. Gitu. Ada yang lain pertanyaannya? Bu Ratna Nuraini. Pak Zaki ini, Pak Zaki IPA apa Pak Zaki yang lain? Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Maaf Bapak Wahid, itu ada yang kelewat satu pertanyaan dari mahasiswa PTM itu. Yang di chat ya Bu ya? Ya, maaf. Nurlela. Pertanyaannya apa Bu? Boleh dibacakan Bu? Halo Bu Rina? Iya. Oh, yang Ega Mahendra, oke. Izin bertanya, saya Ega Mahendra, PVTM, kenapa kita lulusan FK harus ikut PBG, padahal kita sudah jelas kita lulus sarjana pendidikan. Oh, tentang keharusan PPG untuk calon guru gitu ya? Ya. Jadi gini Pak, dulu memang kita tuh kan menganut ada concurrent, ada konsekutif gitu ya untuk pendidikan guru di Indonesia. Nah, dulu itu kita menganut concurrent. Concurrent itu artinya pendidikan guru itu ya sudah langsung lulus jadi guru gitu. Kalau sekarang kita menganut konsekutif. Jadi
Jadi kita harus memperdalam ilmunya dulu, baru PPG untuk menjadi guru profesional gitu. Sehingga Akta 4 itu sudah tidak ada lagi sekarang gitu. Nah, oleh sebab itu untuk jadi guru di apa tadi itu misalnya PTM ya, pendidikan teknik mesin, itu orang teknik mesin juga bisa kalau dia mengambil PPG gitu. Sehingga sebenarnya ya tadi itu karena kita keputusannya mengikuti konsekutif, jadi sebenarnya kita belajar dulu ilmunya, nah baru disambung dengan PPG-nya untuk menjadi guru gitu. Sehingga syarat untuk menjadi guru itu tidak harus sarjana pendidikan, tapi sarjana murni yang berkaitan dengan bidang ilmu itu juga bisa menjadi guru kalau dia ikut PPG gitu. Sehingga FKIP ini sebenarnya itu kan kebijakan pemerintah ya Pak. Sehingga kebijakan pemerintahnya tidak fair juga sih sebenarnya gitu. Tapi itu kan mengakomodir begini loh. Sehingga semua guru itu tidak tersedia di LPTK. Misalnya untuk sekolah pertanian, sekolah perikanan, sekolah pariwisata dan bisnis dan sebagainya itu kan tidak tersedia gurunya oleh LPTK. Sehingga kalau peraturannya dikhususkan bahwa nanti yang jadi guru itu lulusan FKIP, nah sekolah-sekolah itu tidak akan mendapatkan guru gitu. Sehingga akhirnya seperti itu. Tetapi memang di LPTK itu diutamakan untuk menjadi guru gitu. Nanti saringannya tesnya itu seharusnya adalah yang akan unggul lulus itu adalah orang yang background-nya kependidikan. Seperti itu, Pak. Oke, terjawab ya. Masih ya? Pak Faid, saya mau nanya lagi. Nanya ke siapa, Pak Anwar? Pak Oco Oke, aja. silahkan. Saya gabungnya agak telat, jadi entah udah dijelaskan apa belum. Kuliah ke depan ini gimana Pak Suroso? Apakah masih, kan sebetulnya sudah ada pelonggaran PSBB ya? Gimana? Apakah daring seperti biasa atau blended, ada pertemuan di kampus? Gitu aja. Sorry kalau udah dibahas. Belum, Pak, saya juga baru masuknya telat tadi ini. Jadi kedepannya ini kuliah akan pasti blended, Pak. Pasti akan blended. Jadi kemarin juga sudah ini kan kita bahwa Spada itu harus difungsikan walaupun sekarang masih down, hari ini juga down lagi Spadanya gitu ya. Tapi kita berusaha lah untuk memperbaiki itu. Sehingga kita akan blended, Pak. Termasuk PPG juga, itu prajabatan dan semuanya blended gitu. Nah, tapi blendednya nanti itu akan kita atur gitu ya, tidak yang seperti sekarang itu bahwa daring tapi sebenarnya adalah ya pertemuan tapi didaringkan gitu. Sehingga itu kan tidak efektif juga dan itu menghabiskan pulsa. Sehingga nanti ke depannya kita akan blended learning-nya itu kita benar-benar kita rancang lah gitu sehingga tidak memberatkan mahasiswa juga. Itu Pak. Oke, agak telat gabung. Makasih. Ya, kemarin sih ini Pak Oco, kalau di awal-awal itu nggak di awal-awal UTS kan ya. Kalau saya tuh biasanya bikin video taruh segala di situ ya. Tapi kan mungkin materinya susah mungkin. Jadi saya sering kali streaming pakai Zoom atau pakai Google Meet. Nah, hanya persoalannya itu kuota mahasiswa ternyata ya gitulah. Intinya ada yang memang karena sinyalnya buruk gitu ya karena di daerah. Jadi kalau blended itu kan berarti kan campuran kan antara yang Spada dengan ketemu di kelas langsung kan. Kira-kira itu bisa dilakukan. Ya itu maksudnya ya. Ada Spadanya, ada ketemu di kelas langsung nanti. Berarti nanti akan diatur gitu. Misalnya kelas apa masuk sekarang gitu. Yang lainnya tetap di rumah. Sudah ada rancangannya. Iya, dirancang begitu. Kita kan juga belum tahu nih Pak ya sampai kapan ya, tapi rancangannya ya begitu. Rancangan di Untirta itu semua dispadakan dulu gitu ya, ditaruh dulu bahan kuliahnya di Spada gitu. Sehingga nanti kalau misalnya toh kita akan sampai akhir tahun begini ya akan daring terus gitu. Gitu Pak, karena kebijakannya kan juga berubah-ubah ya Pak, belum pasti gitu. Kalau tahu udah pasti bisa masuk ya masuk gitu Pak.
bisa tatap muka lah. Kita kan izinnya tatap muka sebenarnya bukan kayak di UT gitu. Itu Pak. Oke, ya. Masih. Terus penguatan lagi untuk mahasiswa baru. Kebetulan ada mahasiswa baru nih Pak Oco di sini. Masuknya bulan Oktober ya Pak Oco ya? Ya, jadi rencana kuliah efektif itu 19 Oktober. Tapi sebelumnya itu kan ada pembinaan mahasiswa baru dan sebagainya itu mungkin di bulan September gitu. Nah, karena ini mengantisipasi tadi itu mengantisipasi mundurnya UTBK ini sebenarnya kan gitu. UTBK itu kan direncanakan tuh di bulan April. Tapi UTBK ini kan harus datang dan tes di tempatnya gitu sehingga mundur sampai bulan Juli kan. Ini juga bulan Juli ini juga masih protokol COVID gitu ya. Nah, nanti itu kan satu lagi kita masih ada penerimaan jalur mandiri kan gitu. Sehingga setelah jalur mandiri itulah kita nanti kumpul semua mahasiswa baru. Masih diwacanakan nih misal penerimaan mahasiswa barunya itu apakah daring atau seperti apa gitu di bidang 3 itu ya. Nah, tapi kemungkinan nanti masuk kuliahnya itu di 19 Oktober gitu. Tapi sebelumnya itu sudah masuk dulu September itu ada pembekalan mahasiswa baru itu. Itu Mas. Oke, makasih Pak Oco. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Ini udah cukup 1 jam. Silakan Bapak. Ya, Pak Oco ya. Yuk. Silakan Pak. Saya rajin nanya lah. Pak Oco, di era-era sekarang ini kan banyak tuh yang sudah mengadakan seminar-seminar tuh. Ini FGAP kapan gitu? Itu aja sih. Kan bisa aja kita adakan seminar semacam mencari gagasan atau format pembelajaran daring gitu misalnya. Ya Pak, siap Pak. Ini kita menunggu cuklaknya Pak. Jadi kalau sekarang sih udah keluar ya, tapi belum ditandatangan rektor. Nanti kita revisi dan mulai minggu depan lah itu kita akan ada seminar-seminar termasuk program-program di program studi gitu ya, boleh mengadakan itu. Kemarin nggak ada itu kan karena kita belum tahu cuklaknya loh Pak. Sehingga kita semua ini sebenarnya kekhawatiran untuk mengembalikan uang lagi gitu. Uang kalau sudah dikasihin, kembalikan walaupun 10.000 itu dikejar-kejar juga sama BPK gitu. Cuklaknya sekarang sudah ada kan, jadi untuk konsumsi itu boleh dialihkan ke pulsa gitu. Terus bayar narasumber dan sebagainya itu udah bisa. Dan mulai hari ini lah Pak. Tadi sebenarnya hari ini tuh mau sosialisasi itu gitu, tapi yang dari universitas itu belum ditandatangan sama WR2-nya gitu. Tapi minggu inilah itu akan beres dan nanti kita akan ketemu kacur-kacur untuk merekondisikan ulang gitu ya tentang RAB dan biaya-biaya itu gitu Pak. Itu Pak Anwar sebenarnya kendalanya bukan apa-apa sih sebenarnya kita. Oke, makasih Pak Oco. Jadi ini Pak Anwar. Nanti kan gini niat, misalnya kita akan mengadakan seminar, itu kan ada biayanya sekian gitu. Nanti series Pak. Jadi saya bikinnya nanti menginstruksikannya kalau daring itu kan biayanya lebih murah ya. Jadi untuk konsumsi diganti dengan pulsa. Sehingga kelebihannya itu kita bikin seri gitu. Jadi serinya 2-3 pertemuan itu. Kalau yang mungkin tatap muka 1, nanti dibikin seri gitu, seri gitu. Sehingga itu nanti perlu dirubah RAB-nya gitu. Sehingga itu lebih efektif dan bisa terserap juga anggarannya gitu Pak. Itu Pak. Ya, kalau bisa mah ada sesi paralel Pak. Jadi dosen-dosen yang punya makalah mau presentasi, ya kan tinggal diatur ya. Misalnya kalau mau seperti itu. Kan sebetulnya biayanya paling di narasumber sama. Iya boleh. Iya boleh gitu. Ya. Boleh. Nanti konsepnya kita pikirkan bareng-bareng lah. Oke siap ya. Sebelum diakhiri ada yang masih mau nanya Bapak Ibu sekalian? Kayaknya sudah cukup. Jadi ini adalah permulaan dari kami mungkin Forum Kajur yang nantinya harapannya bisa continue dilaksanakan ketika ada hal-hal yang sifatnya harus sosialisasi ke masyarakat umum.
Sehingga informasi itu memang dari sumbernya gitu ya Pak Oco ya? Pak, siap Pak. Ya, siap. Dari ya, informasi dari sumbernya ya, mudah-mudahan kontribusi ya Pak, pendidikan FKIP di pendidikan Banten akan semakin baik, diwujudkan dalam bentuk layanan PPG bagi calon-calon guru ataupun guru yang belum tersertifikasi sehingga tersertifikasi. Begitu pula dengan pengembangan pendidikan. Kita sudah punya 18 prodi yang pasti nanti akan bertambah untuk pendidikannya, prodi pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Dekan 1, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta webinar ngobrol pendidikan FKIP, Untirta, mahasiswa yang telah membantu, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih. Diakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.